Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita masuk ke meme coins ya. Cukup banyak yang nanya karena abis rally. Jadi buat lo yang mungkin nggak lihat market sama sekali ya, kita bisa di sini kemarin Bitcoin itu rally dengan lumayan signifikan sebesar 3,64% sampai daily close-nya ya, dan itu di atas dari 60.809 ya. Nah, itu tentunya membawa juga meme coins cenderung meningkat. Nah, pertanyaannya ini ya tentunya ya ada beberapa yang nanya, "Bang, gimana Bang? Apakah meme coin sudah kembali?" Gini ya, jangan terburu-buru. Kita ini dulu ya, paling simpel nih kita lihat dulu 30 hari terakhir seperti apa. Rata-rata itu masih minus ya. Di top 10-nya aja ya, bukan di top 10 ya, bahkan lu cari terus ke bawah tuh rata-rata masih double digit merahnya begitu. Nah, kita bandingkan dengan ini ya, dengan ya non meme coins. Kita bisa di sini beberapa ada yang masih hijau, tapi kalau sampai merah pun nggak semua double digit ya, hanya beberapa saja yang double digit. Nah, itu artinya apa? Artinya kita harus ingat lagi bahwa meme coins ini memang secara resiko cenderung lebih besar dibandingkan kita invest di BTC. Itu udah otomatis ya, BTC Ethereum. Apalagi kalau kita ngomongin soal ya meme coins yang secara market cap-nya kecil. Jadi kalau itu meme coins dengan market cap-nya kecil, itu berarti resikonya double begitu ya. Maka dari itu ya, gue harus ingatkan lagi bahwa kalau gue pribadi melihat meme coins ini sebagai suatu peluang jangka pendek sampai menengah begitu. Kalau pendek kebayang lah ya, posisi futures gitu ya. Ya misalkan kita kita dari tes 1 di tes 2 kita bisa buka posisi short atau buka posisi long, kita hold beberapa hari ya, swing trade lah basically ya, dan bentuknya sekali lagi posisi futures. Yang kedua itu spot ya, tetapi nggak sampai jangka panjang kita mikir kayak wah BTC kita hold aja ya, kita hold lama udah gitu nanti kita dalam 10 tahun lagi kita TP dan udah profit. Nggak bisa kayak gitu kalau menurut gua, karena meme coins ini secara apa ya, kita lihat gini aja deh, yang paling blue chipnya aja dalam tanda kutip ya, market capnya paling besar, Dogecoin itu posisi sekarang itu minus sebesar 85% dari all time high dia begitu. Dan kenapa bisa seperti ini? Karena hype Dogecoin ini sangat besar di cycle sebelumnya. Nah, tapi cycle kali ini lu bisa lihat sangat ke outperform oleh BTC. Yang resikonya cenderung lebih kecil juga di masa-masa QT. Jadi lagi-lagi kalau gue pribadi, makanya dari data ini gue tidak menyarankan untuk kita kesannya wah di hold aja nih sampai cycle selanjutnya, apalagi nggak TP. Waduh, itu haram banget deh. Kalau lu misalkan punya plan BTC mau gua hold 10 tahun nggak TP sama sekali, itu masih oke. Tapi kalau kayak meme coins menurut gua no, itu kurang cocok ya, karena lu akan mengambil risiko yang berlebihan menurut gua begitu ya. Tapi lu harus ingat, intinya tuh boleh banget profit dari meme coins, kan gua pribadi juga profit dari meme coins sampai belasan ribu persen. Tetapi gue bisa akhirnya profit belasan ribu persen itu karena gue treat ya meme coins sebagai meme coins, BTC sebagai BTC, Ethereum sebagai Ethereum, dan altcoins sebagai altcoins begitu. Kalau lu dicampur-campur apalagi dengan narasi yang kayak contoh kayak waktu di cycle kemarin ya, wah meme coins ini akan mengalahkan BTC ya, ini pokoknya akan pokoknya BTC akan kalah, Ethereum akan kalah, semua pokoknya kalah katanya ya. Dan tenang, kita semua akan sama-sama profit kalau tidak ada yang jual. Komunitas kuat. Aduh, jangan percaya begituan deh ya. Jangan percaya begituan. Jadi kalau gue pribadi mengingatkan lagi, kita harus say it as it is. Begitu, lo lihat kucing ya kucing, lihat anjing ya anjing, lihat kuda ya kuda. Begitu. Jangan sampai kuda jadi anjing, anjing jadi kucing gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTJI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, kita masuk dulu. Pembahasannya sih masih sama ya, kurang lebih masih mirip-mirip. Requestnya kita bahas dulu Doge ya. Untuk Dogecoin, kita bisa di sini kita sebenarnya dapat posisi short ya, posisi short. Dan sebenarnya kalau lu tutup waktu waktu data crude oil inventories keluar ya, kita bisa cek di sini ya, masih profit tapi tipis sih jujurnya ya. Kalau kita lihat di sini kemarin tuh kan di sekitar jam berapa tuh? Ya di sinilah ya, setengah 10 nih, di tengah-tengah sini ya. Nah, kalau lo udah tutup dulu posisi di sini, udah ada profit tapi nggak gede sih jujurnya. Nah, buat lo yang mungkin kemarin agresif dan tetap pertahankan posisi, ya berarti lo kena cut loss. Begitu ya.
Ya jadi ini lagi, sekali lagi ini ada reminder ya, pengingat lagi bahwa agresif tuh nggak selalu lebih besar profitnya. Kadang-kadang agresif kena cut loss lebih banyak dibandingkan dengan yang konservatif. Jadi konservatif, intermediate, sampai agresif itu bukanlah mana yang lebih profit, tapi profil resiko lu seperti apa gitu ya. Nah, jadi buat yang konservatif aman, yang agresif kena cut loss. Nah, selanjutnya kalau untuk posisi spot sih karena dia reclaim EMA 20 maka ada perubahan sedikit ya. Buy limit pertama jadi di EMA 20, lalu kedua di 0,10 dan yang ketiga di 0,09. Next kita masuk ke PP. Untuk PP posisi shortnya ya jujurnya sama sih ya, nasibnya mirip-mirip deh. Kalau lu tutup kemarin di jam 10 lah ya. Sorry bukan jam 10. Ya 9 ke 10 lah, ya setengah 10 lah. Sama lu profit, tapi nggak sampai gede banget sih. Cuman ya pokoknya sama deh nadanya ya. Kalau lu udah tutup dulu posisi di data crude oil inventories, lu aman. Tapi kalau lu agresif dan lu pertahankan cut loss. Tapi untuk yang PP lebih dikit sih. Ini tipis banget lah ya. Oke. Untuk posisi spotnya di EMA 20 atau di 0,000785, lalu di 0,000736 dan di 0,000704. Next untuk wave. Untuk wave posisi spot enggak ya, karena wave ini secara ya gue udah bahas ya, secara struktur berantakan. Ini masuknya ke dalam catching and falling knife. Jadi kalau untuk spot sih ya kita hold dulu aja. Untuk posisi futures kita udah punya posisi short ya, dan masih kita bisa pertahankan sampai hari ini karena tidak terjadi daily close di atas EMA 20. Nah untuk posisi short ini target TP-nya boleh di 1,26 itu lebih agresif. Kalau mau lebih konservatif boleh juga di struktur sini ya. Ini sebenarnya lumayan rapi juga sih. Di angka kurang naik sedikit, sorry. Oke, di 1,387 gitu ya. Itu kurang lebih setup untuk di Doge, PP dan Wave ya. Selanjutnya kita akan sedikit bahas mengenai BTC. Untuk BTC ini ada satu hal yang cukup menarik ya. Kalau kita lihat kemarin kan membuat low, lower high, lower low, lower high ya. Terus mulai pecah struktur nih. Nah kalau kita lihat ya dan kita lebih zoom in lagi. Anggap kita lihat dari tanggal sini deh. Nah gitu ya. Kita bisa mulai melihat satu pattern di mana dia membuat suatu high, higher low, dan higher high. Begitu. Wah, quite interesting, quite interesting. Jadi para bulls nggak mau kalah nih sama para sellers. Dan yang unik juga apa? Hari ini kita bisa lihat 60.809 mulai berubah menjadi support. Apakah ini akan menunjukkan possibility untuk dia retest lagi ke BSB dalam waktu dekat? Karena BSB itu basically kayaknya kena lagi ya. Coba kita cek ya. BSB itu wah dekat banget ya. Nah, jadi duelnya masih berlangsung ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas presale. Untuk presale ini secara resiko akan lebih besar. Ya, jadi gue harus ngomong dulu di awal bahwa presale ini lebih cocok untuk orang yang cenderung agresif sampai mungkin intermediate lah. Konservatif kayaknya nggak cocok begitu. Nah, tapi untuk presale ini buat lu yang sudah tahu atau udah sering ikutan presale ya sebenarnya ya lu bisa profit sih. Nah, tapi ya baik lagi kalau belum biasa mungkin akan jadi ya gimana ya. Jadi kadang-kadang bisa ya intinya gini ada satu kalau menurut gua lebih cocok untuk orang-orang yang resiko profile yang serius profile itu lebih tinggi. Itu bisa lebih agresif ya. Nah, untuk si base dogs ini sendiri menurut gua kategorikan sebagai suatu pure meme coins. Jadi secara fundamental sih bisa dibilang nggak terlalu ada yang istimewa seperti apa ya. Tapi kalau meme coins ya itu pure dari hype sih sebenarnya. Kalau hype-nya besar ya bisa dengan cepat naik begitu ya. Untuk cara belinya sama seperti biasa lah yang udah gue jelasin. Lo tinggal konekin aja terus bisa beli dan di sini bisa berbagai macam bisa berbagai macam blockchain lo pakai. Bisa Base, Ethereum, BSC dan seterusnya. Begitu ya. Tapi sekali lagi kalau menurut gue pribadi sih Base Dogs ini masuknya ke dalam satu presale yang lebih ke ya meme coins aja begitu ya. Dan kalau untuk base docs ini sepertinya masih lumayan tahap-tahap awal. Jadi buat lu yang memang udah sering main presale ya ada kesempatan lah begitu. Kalau udah tahap-tahap akhir mungkin kan udah ya secara risk reward ratio-nya udah mulai tidak menarik. Tapi kalau masih di awal ya masih oke lah menurut gua ya. Oke, next kita akan sedikit ada ini ya. Gua kemarin ada sedikit brainstorming juga sama Sato ya. Di bagian memes, apakah kita kasih wejangan juga? Karena kan gini, memes ini tentunya cukup banyak menarik orang-orang yang newbies juga ya. Walaupun gua pribadi sangat tidak menyarankan untuk orang-orang newbie nyentuh memes.
sebenarnya. Menurut gue meme coins ini lebih cocok untuk orang-orang yang sudah ngerti charting, ya ngerti TA, ya ini charting TA juga ya di waktu bersamaan, fundamental udah lumayan ngerti juga, dan mungkin yang lebih penting lagi adalah punya mindset yang tepat. Begitu. Mindset tepat itu apa? Seperti yang gue sudah sedikit bahas tadi di depan sih sebenarnya ya. Ngomongin soal lu ngerti bahwa meme coins ini bukanlah akan menjadi pesaing BTC, Ethereum dan seterusnya gitu. Karena ya kayak contoh gini deh, PP. PP itu ya buat lu yang pernah nonton review gue mengenai PP, gue jelas di situ membahas bahwa ini tim devnya aja ngomong PP ini token yang tidak ada utilitasnya. Nggak ada gunanya sama sekali. Dia hanya buat iseng. That's it. Ya. Tapi lo bisa lihat di sini market cap-nya mencapai 3,3 ya. 3,3 miliar bukan juta. Bukan juta rupiah, bukan miliar rupiah, miliar USD ya. Kebayang sebesar itu. Dan lo tahu di situ lo bisa lihat lagi ke review gue sebelumnya ditulis dengan jelas itu tidak ada gunanya sama sekali. Nah, berarti untuk meme coins ini lebih bensinnya itu adalah ke hype ya. Fundamental tuh sangat kecil lah, itu hanya bumbu di atas dikit banget begitu. Nah, maka dari itu untuk para newbies, kalau menurut gua pribadi, kalau sampai kebelet banget pengen punya meme coins, boleh-boleh aja, tapi alokasinya jangan terlalu besar begitu. Contoh kayak pre-sale kan 5% nih. Nah, untuk memes kalau bisa tuh jangan sampai mayoritas dari porto alts lo itu memes. Kalau bisa ya total memes tuh mungkin 10% gitu ya. Sisanya jadi kan buat lo yang nggak tahu ya 70-30 ya. 70% BTC Ethereum ya. Lalu 30% alts. Nah, meme ini kalau bisa di bawah atau maksimum 10% deh dari porto spot lo begitu. Karena kenapa? Karena memes ini benar-benar hype base. Dan kadang-kadang ada memes yang bisa aja mati di tengah-tengah cycle gitu. Itu terjadi di 2021 ya. Maka dari itu waktu dapat SOP TP ya TP gitu. Kayak contoh kemarin nih PP gitu ya. PP kita dapat kesempatan TP berapa kali nih? Kita kasih aja Bollingernya. Nah, 1, 2, 3. Nah, di masa-masa ini gue bilang TP, nah mulai keluar tuh ya. Walaupun nggak banyak sih dibanding cycle kemarin, ini masih mild banget. Tapi mulai keluar tuh kata-kata, wah nggak yakin nih namanya kalau gitu caranya. Wah kalau TP tuh namanya nggak solid. Waduh nggak solid. Investasi nggak peduli solid nggak solid ya. Yang ada lu solid-solidan malah kena liquid. Begitu. Jadi kalau udah waktunya TP, ya TP. Jangan dinego-nego. Begitu. Karena BTC aja kita TP, lah ini apa meme coins nggak boleh kita TP. Jadi jangan sampai sekali lagi jangan sampai kemakan dengan ya kita tahu lah di Indonesia itu kan suka sama namanya komunitas gitu, suka sosialisasi dan lain-lain. Apa-apa masuk ke grup. Nah, ya kadang-kadang grupnya itu bisa toxic gitu. Ya kayak contoh kemarin yang paling gue ingat adalah Bavdosh. Itu YouTube channel gue di-report sampai ngejam. Sampai gue nggak bisa ngebuka YouTube channel gue beberapa jam begitu. Karena kenapa? Basically di-report sama ya grup fanatik dari satu meme coin disebut Bavdosh. Nah, jangan sampai mau kemakan dengan kultus-kultus seperti kayak Bavdosh yang selanjutnya. Begitu. Jadi you're here to make money, especially in meme coins for short term. Untuk jangka pendek. Jangan sampai mau kemakan kayak, kita nanti 10 tahun lagi akan sama-sama beli Lambo, sama-sama, kadang-kadang malah gila, nggak ngomong 10 tahun. Lihat nih, setahun ke depan kita akan beli rumah, beli Lambo, wah gila dah ya. Ingat pokoknya satu, kalau sampai ada orang jualan mimpi, ya, nah itu sebenarnya tuh udah jelas tuh arahnya mau kemana, begitu. Jadi jangan sampai kemakan sama mimpi-mimpi seperti itu. Tapi ya di waktu bersamaan, to be perfectly fair, gua pribadi pun profit gede banget dari meme coins. Belasan ribu %. Begitu. Nah, tetapi ya, kenapa bisa seperti itu? Sekali lagi, kenapa? Karena gua treat it as a meme coin. Nggak gua bawa tidur ke cycle selanjutnya. Ya udah profit, udah kantongin tuh profitnya. Nah, tapi dari berbagai macam laporan yang gue dapat gitu ya, banyak yang aduh bang, gue sebenarnya udah profit ribuan % loh bang, meme coins A, B, C gitu, gue sampai lupa lah namanya, karena banyak yang bahkan gue gak pernah denger. Tapi bang, gue terlalu nafsu, gue dibilangin katanya bisa begini begitu. Nah, jadi racunnya sama, racunnya biasanya dari komunitas. Wah, nanti bisa begini, nanti akan sampai ke harga berapa. Nah, hawa nafsu di otak kita, hawa nafsu di ini kita nih ya, apa di otak atau di hati ya. Itulah pokoknya hawa nafsunya tuh ngebawa kita untuk udahlah jangan TP dulu, dari profit sampai boncos. Gitu. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu, ya. Oke, selanjutnya sih ya kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Tapi untuk meme coins mungkin ya
jangka menengah maksimum ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.